makeup artist sama klien it's so close ya. Too close malah kadang-kadang kan kayak hanya berapa senti saja gitu ya. Kayak dokter gigi kan jadinya ya, kayak wow, muka ke muka gitu. Benar. Gimana antisipasinya? Kalau aku gini, aku pakai APD jadinya. Terakhir kalau memang perlu lip gloss, kalau enggak ini aku tapping pakai powder. Oke, Lagi biasanya ya. jadi nggak terlalu creamy gitu. I see. Oke, itu bisa ditiru tipsnya ya, biar dia lebih stay juga dan non transferable. Alhamdulillah sih sekarang ada Instagram ya, Di. Jadi kayak aku kadang-kadang sebelum make upin orang suka minta account Instagramnya, bukan buat kepo loh, tapi aku yang paling deg-degan ya sebenarnya kalau aku pegang anggota keluarga itu lebih deg-degan loh. Dia make up sendiri sama make upin orang itu tekniknya beda sekali. Aku nggak bisa tuh make up sendiri. Sebenarnya agak menyedihkan, tapi itu jadi salah satu pelajaran juga ya, maksudnya memori aku lah waktu kemarin make upin BCL waktu almarhum Ashraf baru meninggal itu, jadi dia pertama kali nyanyi setelah almarhum meninggal. Gimana sih kami yang melihat Inventory ini gitu sebagai wadah untuk para talent industri entertainment, baik yang di depan layar maupun di balik layar gitu, kayak let's say penyanyi gitu, band, DJ, penari, komedian, sampai MUA kayak Kak Mia juga, dan juga vendor-vendor lainnya gitu yang kayak misalnya menyukseskan terjadinya sebuah pertunjukan, let's say vendor panggung, vendor lighting gitu yang ada di seluruh Indonesia. Bagus banget sih ini idenya. Aku senang banget ya dengan adanya Inventory ini, karena orang jadi bisa tahu ya gimana sih sebenarnya industri entertainment ini di Indonesia, dan apa aja sih yang dikerjain, gimana kesulitannya. Tadinya kan orang tuh kelihatnya kayak udah output ya, udah sebuah event gitu kan. Jadi kayak nggak tahu nih prosesnya seperti apa. Dengan adanya Inventory ini jadi tahu nih orang-orang yang di belakang layar, orang-orang yang di depan layar tuh juga berproses yang tidak mudah ya. Karena aku kan juga menemani mereka juga ya. Gimana caranya bisa nyanyi lagi dalam keadaan sedih atau lagi berduka gitu. Itu kan juga ada ceritanya. Kemudian orang-orang yang berkaitan dengan sebuah event gitu, kayaknya nggak penting tapi ternyata semuanya penting gitu, sampai kru-krunya ya. Sebuah event berjalan itu gimana, itu yang sekarang perlu diinformasikan ke orang-orang yang tertarik di bidang ini ya, nggak sih Indi? Kan gimana susahnya jadi MC? Emang enak ngomong-ngomong doang, kayaknya gampang gitu kan, ternyata enggak. Ngapalin cue card apa segala macam kan, harus senyum-senyum terus, harus bisa mancing. Benar kan, Di? Belum kalau yang salah, taunya yang salah yang nge-briefnya itu kan yang kena kita ya Iya, gitu. makanya. Jadi gimana orang belakang layar bisa mensupport orang di depan layar untuk sebuah hasil yang bagus gitu. Kayaknya ini cantik ya, cuma cantik doang gitu kan. Ternyata kalau dulu kan yang kelihatan cuma artisnya. Kalau sekarang kan dengan adanya sosial media dan banyak sekali media lain yang akhirnya aku ke expose. Aku dari dulu nggak pernah mau diinterview karena kayak apaan sih, nanya apaan? Apa sih Kak? Serius Iya. nggak mau? Ini kalau bisa ditanya ke orang inventory-nya kayak nggak mau, karena emang udah terbiasa aku adalah orang backstage. Iya tuh kan. Memang itu pentingnya ya, maksudnya kerjasama dalam sebuah tim di industri entertainment. Cuma orang yang kelihatan di depannya aja, cuma ya mungkin aku juga kalau nggak ada orang-orang di belakang nggak akan ketemu Kak Mia, nggak akan punya pertanyaan-pertanyaan yang udah digali sebelumnya sama produserku dan lain-lain. Jadi semuanya tuh whole package dan whole team ya. Saling belajar ya, dan networkingnya kan kita juga semakin luas ya. Kayak tadi mungkin akan nanti yang kalau misalnya kita di show keluar kota, jadi masing-masing jadi ada sinerginya ya antara satu bidang dengan bidang yang lain di sebuah event. Jadi bisa dianalisa, kemudian nanti kalau berhasil kita bisa tahu kenapa berhasil. Kalau nggak berhasil, misalnya yang event kan ada yang berhasil dan enggak, nanti bisa kita bicarakan, dan itu kan buat kemajuan kita semua ya. Jadi ya makin majulah gitu event-event di Indonesia, makin kreatif. Kalau aku sih ngelihatnya seperti itu ya. Dengan informasi yang lebih gampang ini harusnya
kita jadi lebih kreatif ya, apalagi sekarang ya dengan masa seperti ini buktinya kita bisa ketemu tanpa harus live ya, ketemu muka. Oke, baik. That's a good idea. Aku sangat mendukung dan terima kasih banget nih udah diundang dan dipaksa untuk diinterview. Iya, nih dengar-dengar katanya Kamia sempet kayak bisa nggak ya Kamia diinterview, mau nggak ya gitu, coba aja dulu deh gitu kan. Iya, aku kayak aku nggak punya cerita yang menarik menurut aku. Kayak itu udah cukup. Apaan sih Kak? Ini tuh perjalanan panjang tuh bener-bener menarik kali, yang kayak dari zaman dulu orang belum apa ya, yang mungkin yang ini jadi pertanyaan tuh, dulu kan kita referensinya apa? Mungkin kami cuma dari majalah dan TV lagi. Sedangkan sekarang kan semua orang, bahkan sampai let's say teenagers tuh udah bikin makeup tutorial juga gitu. Ya kan, aku kadang belajar tuh yang kayak teknik baru misalnya buat highlighter, pas aku lihat ini yang bikin videonya tuh kayak bule umur 14 tahun, kayak wow, aku 14 tahun masih apa ya? Gitu loh. Iya. Makeup udah oke banget gitu loh. Semakin muda kan. Jadi ya itulah bagusnya ya. Maksudnya kayak aku senangnya gini, semakin muda cewek-cewek ini pada ngerti gimana apa yang baik dan buat mereka gitu. Itu kan zaman kita dulu nggak ada ya. Dibilangin suruh pakai lipstik merah sama orang tua pakai lipstik merah, padahal nggak cocok kan. Kalau sekarang kan lebih ya itu tadi demokrasi. Iya, benar. Oke, baiklah. Nah, ini juga mau nanya lagi nih, mungkin apa namanya, kalau dari Kamia sendiri ada pesan-pesan nggak yang mau disampaikan ke generasi-generasi berikutnya untuk jadi MUA, meskipun sekarang katakanlah yang nggak seperti dulu ya perjuangan untuk bisa jadi MUA itu gitu kayak Kak Mia gitu, atau nggak mungkin buat orang-orang yang pengen apa ya, jadi ya, pengen make upin orang deh Kak gitu, tips dari Kak Mia. Kerja keras sih intinya ya. Kalau aku sih kayak aku sendiri tidak merencanakan hidupku akan seperti ini. Jadi aku termasuk tidak punya banyak rencana ya. Rencananya kan gagal di awal kan masuk ITB. SR ya. Jadi kayak jalanin aja apa yang ada di depan muka kita gitu, apa yang dikasih kesempatan itu untuk kita coba gitu. Jangan takut mencoba. Ya paling apa sih? Paling gagal. coba lagi sampai benar-benar kita temuin caranya, atau kalau memang tidak jodoh atau tidak bukan jalan kita, biasanya kita akan lompat ke tempat yang lain ya kan. Yang penting kita berusaha terus gitu. Terus aku terus orangnya senang belajar, jadi aku terus belajar karena belajar itu kan harus setiap hari, harus setiap saat. Jadi membiasakan diri kita untuk bekerja keras, belajar gitu, menerima apapun ya hasilnya gitu. Yang penting itu sebenarnya prosesnya. Gimana pengalaman itu membawa kita ke sebuah titik yang akhirnya kita bisa, oh ternyata maksudnya ini kayak dulu kalau belajar make up gitu kan, kadang-kadang kita suka harusnya kalau gini, tapi ternyata aku dulu bersyukur juga ya nggak sempat belajar sesuatu yang khusus gitu, maksudnya belajar melukis atau aku nggak pernah belajar sama sekali make up di sebuah institusi atau belajar secara formal, tapi ya karena itu perjalanan membawa aku untuk punya jam terbang yang akhirnya aku bisa belajar sendiri dan terus berusaha terus beradaptasi dengan zaman, terus mengikuti apa yang lagi tren gitu, mendapatkan masukan kritik itu nggak ada masalah gitu, itu buat kemajuan kita. Jangan nggak fokus sama apa yang menjadi kekuatan kita dan terus berusaha untuk ya update lah gitu. Intinya itu sih, karena tiap hari kita adalah orang yang berbeda. Kalau aku makanya kalau bosen ya udah pasti bosen lah, namanya juga hidup ya, rutinitas apa segala macam. Tapi karena kita terus tiap hari bangun dengan perasaan berbeda, dengan ekspektasi yang berbeda juga, jadi ya dibawa enjoy aja semua. Aku nggak pernah nolak sama sekali, aku nggak pernah nolak kerjaan siapapun itu, apapun pekerjaannya. Kalau memang aku bisa, aku pasti jalanin dari dulu, karena gini, kita nggak pernah tahu. Jadi menurut aku orang itu bisa berhasil kalau di tempat dan waktu yang pas ya. Nah, untuk mendapatkan tempat dan waktu yang pas itu gimana? Kita nggak punya formulanya. Nunggu udah lewat kan waktunya kan, kita nggak pernah tahu. Jadi self training buat aku itu penting, karena pada saat dikasih kesempatan yang pas nih kita udah siap.
ya kan? Karena udah terbiasa ya. Balik lagi tadi bersih-bersih kan kita udah bersih-bersih terus, begitu dikasih masa yang sulit kita udah udah tuh udah organize. Jadi itu udah hasilnya gitu, Ndi. Kira-kira Oh. gitu. Wah, ini benar-benar wejangan untuk kayaknya nggak cuma karir sebagai MUA aja ya, tapi semua karir gitu kayak ini Ngecap. kan gitu ya, si work hard-nya itu. Jadi kayaknya pekerjaan mau apapun jenisnya yang mungkin nggak formal, terutama kan ini kita sektor-sektor informal gitu ya. Iya. When you work so hard mah itu akan nyamperin gitu, akan datang dengan sendirinya dan akan terbuka jalannya gitu ya kayak. Bener nih. Jadi energi itu memang kita harus kita sendiri yang buat karena kalau kita hanya seneng orang lain pasti seneng. Kalau kita hanya kuat orang lain juga kuat. Jadi fokus sama diri sendiri dulu maunya apa and then just go. Oke, jadi kalau kalau ada teman-teman yang mau jadi MUA juga, bulatkan tekad dulu ya, dan habis itu baru kayak skillnya sana sini diperdalam, juga belajar lebih ini lagi, lebih ngulik lagi gitu. Nah, jangan putus asa. Betul. Kami pernah nggak sih kayak kebetulan di satu momen gitu yang kayak make upin rame-rame atau bareng-bareng, katakanlah di backstage yang artisnya banyak gitu, dan akhirnya ngobrol juga sama MUA yang lain, terutama yang MUA di generasi sekarang gitu. Pernah dong, kan kita juga follow-followan di Instagram ya. Karena aku seneng, nggak tahu kenapa aku seneng belajar sama generasi muda. Mungkin karena aku juga udah maksudnya aku punya anak juga di generasi berikutnya ya. Jadi kayak, ya itu salah satu mengatasi kebosanan adalah berusaha belajar sesuatu yang baru gitu. Karena kalau itu aja kan ya bosen lah gitu ya. Anak MUA baru nih dengan segala kelebihannya dengan ya anak muda kan tadi nih masih belum banyak takutnya, masih nyoba-nyoba, energinya masih lah ya. luar biasa gitu, kayaknya ikut seru gitu, padahal udah masuk angin terus nih aku udah tua. Gitu. Jadi bukan saingan, aku nggak pernah punya saingan ya. Menurut aku sih saingan yang paling berat adalah diri sendiri. Mengalahkan diri sendiri. Mengalahi kemalasan tiap hari itu yang susah kan. Kalau yang lain menurut aku adalah sebuah ya masukan, oh anak sekarang tuh senangnya gini. Jadi kita akan bisa survive terus untuk dari generasi ke generasi lah. Gitu. Oke, tapi ngomong-ngomong anaknya Kamia ada kepikiran atau kelihatan nggak bakatnya untuk jadi MUA juga? Enggak tuh, Ndi, ternyata. Enggak ya, nggak nurun ya? Dia dari kecil nggak pernah ngoprek-ngoprek barangku karena nggak berminat juga mungkin ya. Aku nggak ngerti, aku nggak pernah nyuruh, nggak pernah memaksakan. Jadi dia memang, tapi dia kuat di desain, desainnya bagus banget gitu ya. Mungkin ada darah sedikit mengalir seni-seni gitu ya, tapi di bidang yang lain gitu. Iya, dia nggak sama sekali, dia kadang-kadang mungkin karena udah punya ibunya mua, jadi kayak mah dandanin dong mah, bikinin ini, aku nggak mau, aja kamu belajar sendiri. Oh, jadi nggak gampangin kayak udah mama aku MUA itu ya aku tolong aja gitu ya. Ya nggak apa-apa juga sih, cuman ya biar gimana pun perempuan itu harus bisa dandan. Aku bolak-balik ngomong sama dia, you have to know your taste, udah harus tahu kelebihan dan kekurangan kita, gimana trik-triknya supaya kelihatannya lebih menarik, ya nggak, Di? Yes, betul sekali. At least ya buat diri sendiri aja gitu ya. Kayak iya, cantik-cantik sendiri kan seneng-seneng sendiri ya, walaupun nyuci, ngepel kan cantik. Ini juga kemarin setuju banget sih Kak, kayak waktu kita zaman lagi ketat-ketatnya PSBB yang awal-awal banget tuh. Kayak kan udah berapa lama nggak keluar rumah ya gitu, sampai akhirnya kita tuh kan emang cewek ya nalurinya, bosan make up meskipun nggak tahu mau kemana, ya buat menghibur diri sendiri aja gitu kan. Tapi itu bagus loh, kan jadi belajar ya, jadi pada saat nanti udah aman kita udah oh iya, ada improvement di make up. Iya, udah show gitu, udah dibuka panggungnya kan. Iya. Sama ini nih Kak, apa namanya, kalau dari yang generasi muda tadi sempat kita obrolin gitu, ada nggak sih top recommendation juga gitu yang menurut Kak Nia ini sangat berbakat nih MUA yang ini gitu? Banyak banget nih sekarang, masing-masing kayak sekarang tuh kayak lebih, kalau dulu kan harus bisa ini ya, harus bisa wedding, harus bisa iklan, harus bisa make upin umum apa gitu, ke pesta gitu. Kalau sekarang tuh udah per kategori kayaknya mereka ya. Kategori gitu. Iya, jadi agak bingung juga. Tapi semuanya buat aku sih favorit ya, karena memang masing-masing dengan kelebihannya masing-masing
cannot. Kalau yang generasi untuk makeup video klip depan layar yang recommendation dari Kak Mia siapa tuh? Siapa sekarang banyak ya, karena video klip tuh sekarang metodenya ke digital sih ya, jadi kayak lebih ke YouTube ya, kayak gitu-gitu ya. Udah generasi baru nih, aku banyak nggak kenalnya sih sebenarnya. Tapi banyak ya generasi di bawah aku tuh ada Rian Ogilvy, ada Buba, ada Andre Blake, ada Marlene, banyak banget nih. Apalagi ya? Oke. Lupa nanti aku. Itu yang memang kalau ini dengar juga namanya tadi memang yang dia kayak di Jadi wedding ada si ini. Kalau syuting sini iklan ya. Jadi macam-macam sih. Jadi nggak di satu-satu. Oke, nah Kamia dari sekian banyak artis yang udah pernah Kamia make upin, ini akan tampilkan ini foto-foto, tapi cuma setengah mukanya. Kamia bisa tebak nggak itu siapa? Ini matanya siapa? Ini aku yang make upin ya? Iya, semuanya Kamia yang make upin. Wah ini kejam sih kalau aku sampai salah. Siapa ya ini? Ini Aca. Aca Septriasa. Yeay. Jarang loh aku ngeliat dia sebold itu. Oh ternyata emang matanya bold banget. Aca ini dari kecil aku make upin juga, dari dia dulu nyanyi. Yang di film Heart itu ya? Iya. Oke. Sampai udah punya anak kecil. Iya benar. Ini Aca Septriasa. Selanjutnya BCL. Oke, ini mah khas banget ya, dia mah udah trademark. Sambil merem aku bisa make upin dia. Kita tahu lakukan wajahnya. Oke, next. Ini ada Dian Sastro. Ini juga dari kecil. Oh iya ya. Dia tuh dulu dari SMA. Kalau nggak salah dulu dia masih model video klip. Dulu kan band-band tuh pasti modelnya rata-rata gak disampul, salah satunya Dian. Jadi dia dulu masih pakai seragam ke lokasi syuting. Sekarang udah punya anak 2 dia. Iya bener. Sekarang udah makin melanglang buana ya. Jadi produser juga lah segala macam. Oke, next. Nah ini Bella. Coba kita lihat. Betul. Ini by the way berarti Kamia ke Malaysia waktu itu ya? Iya. Ke Malaysia. Gila sampai jempol kan ke Malaysia tuh kan. Kayak semua kalau udah pegangan aku ini ya udah ini aja gitu ya. Aku sempat make upin Ratu Malaysia tuh berapa lama ya? Selama dia 5 tahun memegang jabatan. Jadi taunya waktu itu Ratu Malaysia itu dari sebelumnya aku make upin Siti Nurhaliza. Ya kan? Jadi dari mulut ke mulut di sana sampai ratunya tahu aku. Wow, gue internasional. Balik Malai ke KL gitu sampai ya? Brunei. Jadi kalau itu sampai Brunei. Brunei juga kerajaannya pernah aku pegang. Ya ampun. Itu. Jadi seorang makeup artist bisa melawan buana sampai ke kerajaan. Oh iya dong, iya dong. To work that hard, oke? Ingat ya. Oke, next picture. Ini adalah ini siapa ya? Nah iyalah. Ini pasti merem juga nggak sih make upin beliau ya? Maya. Oh ini berarti pas weddingannya Bun Mai juga Kamia ya? Iya, ke Jepang. Ya ampun, tuh ke Jepang pula. Iya, kemarin terakhir ke Amerika sama BCL karena ada Fashion Week tuh. Makanya tetap semangat para mua karena sekarang tuh lebih gampang soalnya. Iya. Ya kan? Sana sini juga ya aktivitasnya mereka kemana gitu. Tapi make upin si AL dulu nggak sih, Kak? Enggak. Tahu. AL dulu juga ya. Kenapa sih nanya-nanya? Kepo siapa tahu kayak sudah memegang wajah. Tapi udah pernah make upin nggak di antara mereka bertiga, Kak? Pernah, Al. Waktu itu Maya ada syuting iklan di Bali. Jadi kebetulan sama Al produknya. Jadi ya aku make upin Al sekalian. Oke, next picture. Ini Sandra Dewi. Coba kita lihat. Sekali. Aku dapat hadiah nggak sih kalau benar semua? Terus-terusan aja sih, Kak. Nanti hadiahnya minta ke Kang Iyu. Oke, next. Ada lagi, Kak? Nah, ini siapa nih? Aduh, ini siapa ya? Aku lupa ya. Ini juga aku agak bingung ya.
This. Apa ya? Gita Gutawa. Oh, coba. Iya betul. Gitu lagi dia, jadi kayak siapa ya? Gita Gutawa. Dari kecil juga ya kayak Gita Gutawa ya? Kecil. Gita tuh dari 14 tahun kayak SMP apa ya nggak salah. Dari dia belum ngeluarin album sampai ya sekarang udah S2 juga dia kan Gita. Oke, lanjut. Nah, ini adalah ini siapa ya? Ini siapa ya? Oh, Mulan. Siapa ini? Oh, iya benar, Mulan. Oke. Wah, berarti matanya emang harus ini baru beringat. Ya, aku kan makeup artist, aku hafal semua lekuk wajah, apa mata gitu-gitunya ya. Next, ada lagi kah? Ini adalah ini seperti cover albumnya dia deh. Aku tahu. Ini langganan top singer juga nih. Siapa ya? Ini Kak. Penyanyi juga Kak. Ya pasti nggak tahu ya. Kok lupa ya? Ini kayaknya yang sering juga dan kayaknya udah lama juga. Tadi sempat di-mention deh sama kami ya kayaknya. Apakah menyerah? Nanti aku dimarahin lagi sama dia kalau aku nggak hafal mukanya. Aku yang make upin lagi. Oh no. Apa kita lihat aja ya Kak ya? Kita lihat karya 1, 2, 3. Rosa. Thank you. Ampun, Kak. Baiklah, segitu aja kalau gitu. Iya, sama-sama Indi. Kamu sukses juga ya. Amin, terima kasih. Pokoknya one day aku harus di make upin sama kami ya. Iya. Iya teman cerita, itu tadi ngobrol-ngobrol barengan sama MUA Hits papan atasnya Indonesia, Kak Mia, atau mungkin akun Instagramnya @bumiau ya. Jangan lupa di follow. Dan terima kasih buat kamu yang udah nyaksiin Territory Special Backstager Edition kali ini. Dan juga ini mengucapin terima kasih buat El Hotel Royal Bandung untuk kamarnya yang kece. Jadi ini bisa staycation di sini. So ya, kalau gitu jangan lupa untuk like video ini, subscribe juga ke YouTube channelnya eventory.id, dan kamu boleh komen sebanyak-banyaknya. Habis ini kamu pengen lihat Indi ngobrol sama siapa lagi. So kalau gitu Indi Arisanya mau pamit dulu. Thank you so much for watching and I'll see you when I see you teman cerita. Bye.